Hanya mari kita mencoba membuka surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, amman huwa qanitun ana al-laili, apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini memang menjawab daripada perkataan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang biasanya nyinyir kalih tiyang kang beribadah. Mudah nyinyir. Ternyata wong soleh niku dinyinyiri karo wong sing ora soleh. Semono go sing ora soleh ya dinyinyiri karo wong sing. Nah, nang nyinyiri wong soleh niku mengajak kepada kebaikan. Nyinyiri wong sing ora soleh niku mengkritiki kebaikan. Nah, bedane niku. Wong musyrik, wong munafik, wong kafir niku nyinyirnya supaya kebaikan itu berhenti. Mereka yasudduna an sabilillah. Mereka itu dengan nyinyirannya, dengan ucapan-ucapan buruknya, dengan perkataan-perkataan kotornya, supaya kebaikan itu tidak lagi dikerjakan oleh manusia. Contoh biasanya dienku segep yang masjid jamaah kebak. Elah entuk apa yang masjid. Sing bakul bandeng ya malah saiki bakule ya bandeng ae. Sing tukang pijet mulai umure malah tambah ireng ya. Nyinyirane wong kafir ngoten niku. Karepe apa? Karepe niku wong niku ben kemudian dengan ucapan tadi menjadi lemah. Sehingga kita tak lagi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kan biyen ngoten niku. Kalau orang beriman itu mengatakan sesuatu itu dengan maksud dan tujuan yang pasti. Uripe mukmin niku nek mboten amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten. Jadi uripe wong beriman niku dihiasi dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau cegah dari perbuatan yang mungkar. Kalau toh sesekali dolan-dolan yang gunung kidul itu. Pekerjaan orang beriman itu prioritasnya adalah berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, dan juga dia juga memperbaiki diri, meningkatkan ketaatan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yo sesekali itu boleh yang pantai, sekali boleh ke Tawangmangu, sesekali boleh kita ini ke Lamongan mancing, itu sekali ya itu. Sesekali itu. Orang kok pokoknya mancing, pokoknya dolan, touring, kemudian bersenang-senang tidak. Nah, beda wong kafir niku, wong kafir, wong munafik, wong musyrik niku kegiatan yang mau maksiat leren nek pas turu. Nek ra ngono pas kumpul karo wong apik, sak RT mangkat bareng nyang Tawangmangu lagi ketok rada apik. Ngono kadang-kadang nyinyire ya cek elek. Nah, namanya orang-orang musik itu mengatakan itu opo? Dijawab oleh Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Wong-wong kafir. Memangnya kamu memang enggak mau diajak beriman. Kau tidak mau diajak selamat. Kau tetap pada pendirian otak kotormu dan pendirian hawa nafsumu serta kesenangan pada hidup dunia ini.
Sehingga kau tak lagi sempat memikirkan akhirat, bahkan mengimaninya pun tidak. Kau meyakininya pun tidak. Boro-boro kau punya kebaikan, kau niat baik aja tidak ada, sebab nggak punya iman. Tapi orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mereka menegakkan ketakwaan kepada Allah, menegakkan yaitu amal-amal soleh, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi setiap waktu yang dia lalui selalu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngono berarti ada niku Ramadan ta Ramadan tetap kita konsisten di dalam ketaatan. Nggih mboten. Jadi niku nek Ramadan sregep kudune bar Ramadan ya tetap sregep. Niki jenengan pun untuk pinten jus bar bakdo niki. Halo. Iki ket tanggal 2 April ini tekan saiki untuk pirang jus? 31. Apa ya? Satu khatam pisan muncul sak jus. Alhamdulillah. Neng biasane ngene iki ora sempat maca Quran, sempat ngentek nang isi lodong. Menikmati mangan, kita mangan rono mangan rene. Ki gak sempat lagi ada biasanya pun kita baring saya itu sempatnya kita baca Quran tak sempat-sempatkan. Neng saniki kongko menikmati sisa lebaran yang masih ada. Bisa entek? Ya bejomu entek ya. Makanya nek orang di lodong isine ya ora ono kok ya sik ora ningkat ibadah berarti ya apa akhirnya kan? Sia-sia. Nah, inilah yang mesti kita menjadi sikap kehidupan sehari-hari. Kita tidak menurunkan semangat beribadah. Kenapa? Disifatkan oleh Allah, orang beriman itu adalah kalau malam itu qaimau sajidah, qaimau wasajidah, banyak sholatnya. Iman itu berdiri sujud itu adalah sujud. Artinya apa? Mereka memperbanyak ibadahnya di waktu malam. Berarti nek Ramadan kita tarawih ajek, iki nek omboten Ramadan ora tarawih neng tahajud aja nganti mandek. Mas, tahajudmu jalan ora? Maksudnya sejalan dengan tidurmu apa? Apa sejalan sebagaimana mestinya gitu? Piye nang? Di nanang nare. Moyo tok nanang to. Mulai. Oh, lah iki nang kono. Bareng bakdo iki tahajudmu piye? Nyang ora? Belas. Nah, iki lho makanya sifat orang beriman itu tidak pernah mengurangi semangat. Makanya monggo aduh niku sing jelas asil nopo mboten asile qiyamul lail dhewe selama bulan Ramadan niku dapat dilihat bagaimana tahajud kita di luar bulan Ramadan. Di malam 1 Syawal itu jangan tahajud apa ora? Halo. Tidak tahu itu 1 Syawal tapi hari-hari selalu tahajud. Ah, sing tak takone sing buri-buri iki lho. Nek kiai ini aku ora takon kiai. Aku ora takon kiai ini. Ora takon iki murid-muridku kuwi lho. Piye kowe malam Syawal ke tahajud apa? Ora. Malam tanggal 2 ora bermeleh. Wong jujur kuwi. Ora bermeleh. Nah, makanya kan kita jangan melupakan orang beriman itu kan Allah nasihati terus. Apabila menyelesaikan ibadah itu mboten kemudian kita bertimpa dan fa ita faraghta fangsab. Bila engkau menyelesaikan satu amalan maka kemudian segera bangkit apa? Wa ila rabbika farghab. Kamu segera mengerjakan amal yang baik dengan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip murid itu apa? Dari kebaikan kepada kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan. Orang setelah berbuat baik kemudian kita selesai Ramadan merdeka, selesai. Gagal yang ngono itu. Ini kita yang gagal itu. Belas tahajud ora, maca Quran ora. Pengajian ya ora tau mangkat. Wong-wong musyrik itu mereka menganggap namanya kehidupan sejati itu adalah
kesenangan yang mereka nikmati. Sementara mereka anggap bahwa qiyamul lail di waktu malam yang merupakan manifestasi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu dianggap gak berguna. Dalam ayat ku diciptan niku neng donya ku adek ku jane mung manggon. Sing nggonke ya Gusti Allah, kita mbales ya ora iso, syukure dhewe ya ora imbang karo nikmate, cuman Allah memerintahkan kita untuk taat. Itu saja belum cukup untuk syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu toh masih akan Allah balas dengan pembalasan yang abadi besok di akhirat berupa apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap amal kebaikan itu, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita kerjakan, setiap ketakwaan yang kita amalkan itu selalu menjadi keuntungan bagi kita yang melakukan. Di awake dhewe niku ngamal nang Ramadan niku pahalane oke. Memang karena timingnya, waktunya waktu yang berkah. Di luar Ramadan itu, meskipun secara timing pahalane ora seoke Ramadan, tetapi kemuliaan yang didapat oleh orang-orang yang menjaga ketaatan itu sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai, Allah menyanjung dengan lebih. Ada sebuah hadis mengatakan, ada 3 orang yang sangat disanjung oleh Allah dan Allah itu tersenyum. Kenapa? Apa namanya ya? Tersanjung itu bahasa Jawanya apa? Allah itu ngelem. Kita ini kalau anak wong sing rumangsa, kita ini merasa dihormati. Ya. Kita duwe kanca bener-bener sifat itu mulia ke awake dhewe, nguwong ke awake dhewe. Kita kan merasa dihargai, dimuliakan. Tentu kita akan memberikan perhatian yang lebih. Makanya ada 3 orang yang kalau saya begini, diberikan oleh Allah perhatian yang lebih. Sapa kuwi? Wong sing lunga. Dalam perjalanannya mereka melalui tempat, melalui jalan yang tidak mudah, sehingga penat, kesel, ngantuk dadi siji. Wong ki nek dalam safarnya lewat tempat mendaki, nurun, menggak, kesel apa ora? Terus leren, umume wong ki nek lunga lerene apa? Mangan, loro. Turu, telu. Apik mburi jawabane salat. Oke. Lah iki wong sing dimulake Allah itu, enek wong sing liyane iki padha turu, liyane padha istirahat, ngorok, dia menjauh dari tempatnya orang-orang tidur supaya enggak mengganggu yang tidur, cari tempat yang sepi dia salat. Padahal seandainya dia lelah tidur pun Allah masih memaklumi. Tapi dia karena merasa cinta kepada Allah, maka dia selalu usahakan untuk sholat malam. Itulah orang yang Allah bangga. Dan Allah memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Yang kedua, orang yang dalam peperangan. Musuh begitu kuat sampai membuat pasukan kita kocar kacir. Nah, butuh pemberi support, butuh pemberi semangat. Maka majulah 1 orang. Namanya Sentot Ali Basa Prawiro Dirjo. Memberikan semangat komando, ayo maju. Maka dia semangati maju. Paling depan dia menjadi martir, melindungi teman-temannya. Akhirnya teman dia pun juga mati. Ya, dia pun juga wafat. Nah, tapi pasukan kembali moralnya, kembali menguat. Ya, wafat demi menyemangati kawan-kawannya, teman-temannya, sampai dia rela mati syahid. Itu Allah paling bangga. Berikutnya, wong bar dadi manten, bojone wayu, lemu, ginuk-ginuk, kinclong. Bulan madu. Pamane kuwi dhek wis pokoke semua nyeneng-nyenengke bojone, ngapak-ngapakne bojone kuwi ya ora dosa. Neng bengi ditinggal malam. Ditinggal apa? Ditinggal salat
malam. Bojone sing ayu ginuk-ginuk kinclongmu ditinggal salat malam. Awake dhewe bojone elek ngentutane ora tau ditinggal lunga. Padahal salat malam itu. Nah, ini orang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya yang berbahagia. Nek ngono dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan. Wong beriman itu tidak pernah menyurutkan semangat beribadah. Neng selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadah itu adalah mengharap datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang beribadah itu akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Dan pahala itu kembali menjadi keberuntungan bagi yang melakukannya. Nah, bagi orang-orang yang enggak semangat, yang enggak melakukan, berarti dia kehilangan banyak hal. Ini loh, pamane sing didum cacah ki emas. Pamane sing didum cacah kuwi emas. Terus sampeyan mulai cerita, alhamdulillah membengi pengajian yang gini At-Taqwa 2 oleh masak kepel kabeh. Terus kira-kira sing diceritani kuwi kira-kira wetun ora kira-kira? Wetun itu. Wah, aduh aku mangkat. Aku jane wis arep mangkat lho wingi ya ora sida to ya. Wis eneng kabeh metunjukane itu. Menurut saya ngono kuwi. Nah, jadi nek wis ana cerita sing apik itu nek gak entuk dhek bagian itu dhek ora iso gelo. Nah, makanya kita jadi orang beriman itu begitu untungnya. Besok yang kita dapat gak cuma satu buta satu kepel emas. Pahalanya orang beribadah, pahala orang taat adalah jannatun arduha samawati wal ardh. Surga sing jembare seluas langit seluas bumi. Itu barokah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang taat, oleh orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita sekali lagi tensi kita untuk beribadah itu kita tingkatkan atau kita turunkan. Neng, kita tambah. Nek darah tinggi itu didonke gitu loh. Tapi nek ibadah itu ditingkatkan. Darah rendah itu oke. Kilo. Jadi balik aneh. Nek ibadah kaya darah rendah kudu ditingkatke gitu loh. Nek apa maksiat darah tinggi kudu didunke. Aja malah kita justru saat-saat kita ini mendapatkan cintanya Allah, kita justru malah melalaikan dan melupakannya. Maka monggo ibadah salat malam kita itu jangan sampai berkurang, tapi tetap kita semangati. Meskipun saabot-abote raketang sak rakaat witir itu aja ditinggalno. Oke. Saya mungkin begitu ngarep gak tahu witir gitu. Nanti kita sak rakaat witir itu aja ditinggalno. Neng selalu berusaha untuk menjalankan. Kenapa? Karena warna hidup itu adalah warna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh.